Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma darajat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ansarih al-ba'in jami'an biya wal masalim ala ghadika maqrabin qurrabin sadatina biya wal ma'asman wa aliman sarasi birasulillah ajma'in man jamil awliya kana ajma'in wa abadal majid majidahina wa qadidin bidin alamin al-amilin والفقهاء والمحدثين والقراء والسنن الصوفي المهرين وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. نخص مؤلف هذا كتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف الشيخ حجي نور العلم بن حجي برودين الشيخ حجي محمد أسعد بن عبد الرحمن صديق والشيخ حجي عبد الرحمن والشيخ حجي زيني بن عبد الغني الشيخ حجي براد بن عقرة الشيخ محمد أسعد وأحمد أسعد بن حجي ربان الجميع أستاذي وأصولي Ibrahim nama ilrah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangan Syekh Muhammad Arsyad Ba'amlah Kelampian Semenan Badani Abdul Qadir Ajilain Muhammad Ibrahim Sabi Yazid Al-Muslimi Ajilain Al-Bughdadi Imam Syarul Duridi wa walidina wa walidihim wa amadina wa amadihim wa amwatil muslimin ajma'in Allahumma fallahum warhamhum wa bihim wa'afu anhum Allahumma anfa'na bi'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan. Subuh ini kembali kita diberi anugerah untuk melaksanakan tugas sebagai hamba, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga dengan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, diberikan pahala yang seluas-luasnya, dan dengan i'tikafnya kita di masjid ini Allah Ta'ala ampuni dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa jiran dan tetangga kita, serta dosa-dosa orang-orang yang beriman kepada Allah dengan berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan pahala yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya, kepada kedua ibu bapak kita, sebagaimana yang sudah dinyatakan atau dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengharapan yang penuh supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliau nantinya di akhirat. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyambung pembicaraan yang lalu, yaitu mengenai apa kemanfaatan dari Rasul itu diutus sebagai manusia yang diutus. Manfaatnya yang pertama itu membesarkan pahala dari kejadian-kejadian terhadap mereka supaya kita dapat meniru. Nah, jadi dapat meniru. Yang kedua, setengah daripadanya menyatakan hukum. Jadi setiap kejadian kepada Rasul, seandainya kayak salah, seperti salah,
maka itu akan menimbulkan suatu aturan atau hukum. Minggu lalu sudah misalnya Nabi lupa rakaat sembahyang, jadi dengan terjadinya lupanya Nabi tentang rakaat sembahyang sehingga kita mengerti cara menyambung dari yang kekurangan sembahyang itu, atau dari lupanya Nabi sembahyang sembahyang asar dan tertidurnya Rasulullah ketika sembahyang subuh. Itu memberi pelajaran dengan kita bahwa setiap sembahyang yang tertinggal wajib diqadha. Jadi pendidikan itu ada. Kemudian juga kenapa maka rasul-rasul itu manusia? Sebab mereka itu memang uswatun hasanah, sebagai ikutan. Karena mereka itu ikutan, maka setiap orang dari segala kewajiban-kewajiban, segala kewajiban yang diperintahkan kita diperintahkan dengan kewajiban, mereka sudah melakukan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi seseorang nantinya di akhirat dengan alasan apapun, sebab ikutannya pun manusia, orangnya manusia. Jadi kalau ada alasan, ya Allah aku kada kawa beribadah, kenapa biniku banyak, misalnya gitu dah, aku bisa banyak bisa bini, 4 tikung bisa bini, jadi aku kada kawa beribadah ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, kenapa Nabi Daud itu isi bini 99, biasa aja, tetap aja ibadah. Nabi Sulaiman itu isi bini 500 lebih, kau aja beribadah kada terganggu. Kau bini 4 aja, gitu. Apalagi bini saikungannya. Nah, jadi kada ada alasan untuk kita mengelak aku kada kawa karena ini tidak kawa. Ujar seseorang karena di akhirat misalnya, aku ini jadi pimpinan, ya kan? Aku jadi sesuatu lah, jadi bupati atau jadi apapun, aku jadi camat, jadi aku sibuk benar gitu kan. Aku terlalu sibuk ya Allah, karena urusan duniaku mengakibatkan aku lalai, ya aku kadang-kadang bisa melakukan. Lalu dipanggillah tadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan raja sudah, bini banyak, harta banyak. Jadi kada ada satu alasan pun untuk seseorang bahwa aku kada mampu dikarenakan ini misalnya, tidak bisa. Atau seseorang, aku nih menyuntan, aku jadi maling, aku jadi koruptor misalnya. Kenapa? Sebab hidupku susah benar gitu dah. Maka karena dipanggil di akhirat itu Nabi Isa misalnya. Sebab Nabi Isa itu nabi yang paling susah, tapi kadang melakukan perbuatan yang diharamkan. Kada pernah mengambil beturang, kada pernah mencuri segala macam. Kan? Jadi setiap alasan apapun yang mengakibatkan seseorang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka Allah akan mengeluarkan gaina di akhirat itu orang-orang yang diberikan kedudukan sebagaimana kedudukan orang itu. Misalnya aku jadi raja, aku kada mampu karena banyak tugas, ini dikeluarkan nabinya. Jadi setiap orang kada punya alasan lagi kena di akhirat. Nah, kada ada punya alasan. Alasan itu ini tidak. Karena mereka itu bisa diikuti karena mereka
manusia, karena manusianya itulah bisa diikuti. Itu sebabnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasul itu adalah ikutan yang terbaik. Kemudian nomor 3, kenapa jadi Rasul itu manusia? Gitu. Gunanya setengah daripadanya mensabarkan yang lainnya daripada urusan-urusan dunia ini. Dan yang demikian itu apabila melihat seseorang akan maqam kedudukan mereka sebagai penghulu, sebagai pimpinan yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah. Nah, seandainya seseorang melihat kedudukan Rasul itu adalah seseorang pilihan dari Allah, makhluk yang paling mulia di antara manusia, nah daripada makhluk, serta barang atau sesuatu yang terjadi kepada mereka itu pada segala perangai manusia, niscaya mereka akan sabar. Nah, bermula murad yang dikehendaki dengan dunia di sini yaitu harta dan barang yang mengikuti akan dia, seperti kemegahan, kebesaran, kesenangan, kelezatan, dan barang sebagainya. Jadi gini, setengah daripadanya, ujar beliau, kenapa maka Rasul itu manusia? Supaya untuk kita semuanya bisa bersabar menghadapi macam-macam yang terjadi dari urusan-urusan duniawiyah, baik itu dari harta, baik itu dari kepangkatan dan segala macam. Kalau orang itu mengetahui bahwa Rasul itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, maka mereka sabar. Contoh, di antara Rasul itu kan ada yang susah hidup. Padahal betapa mudahnya ketika mereka meminta awan Allah, karena mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka lebih dekat dengan Allah. Dan setiap doa mereka dikabulkan. Tapi kenapa mereka hakun bertahan dengan segala kesusahan yang ada? Sebab kesusahan yang ada itu menimbulkan tadi nilai ibadahnya, nilai pahalanya. Nah, jadi seberapa susahnya seseorang di dalam menghadapi dunia ini, maka sebesar itulah Allah akan memberi pahala. Semakin mudah seseorang menghadapi dunia, maka semakin kecil nilai ibadah yang diberikan oleh Allah. Itu contoh gini, orang sugih berimpak ke masjid 1,5 miliar. Orang sugih berimpak ke masjid 1,5 miliar. Orang susah beimpak 5.000. Yang susah beimpak 5.000. Nang sugih beimpak 1,5 miliar. Jangan kita kira bahwa 1,5 miliar itu lebih besar pahalanya daripada 5.000. Bisa pahalanya lebih ganal nang 5.000 daripada 1,5 miliar. Kenapa? Sebab Allah itu melihat pahalanya itu, memberikan pahala itu kadar kesusahannya. Kenapa? Contohnya, inya mengimpakkan duitnya ke masjid 5.000, sedangkan duitnya 10.000 juga. Berarti yang diberikannya 50%. 50% tak, duit 10.000, julungnya 5.000, berarti 50%. Ya lah, yang 1,5 miliar tadi
bisi duit 1 triliun. Jadi kalau 1 triliun yang 500 juta itu kecil dibandingkan kan itu cuman 1/200 gitu kan. Jadi terlalu halus bandingannya dari kesusahannya. Jadi sama kita nih kuat beribadah, kuat beribadah. Misalnya rajin sembahyang subuh, rajin, yalah sembahyang lain rajin. Pahalanya sama lewat nang susah, belum tentu bisa lebih ganal pahalanya nang susah. Nang susah tuh bebayat Allah juga assalamualaikum dahnya keluar dari masjid. Bulik kalginya. Ya kan? Kenapa? Ini hendak narik beca subuhnya ada langganan. Amun kada narik kada berduit. Ya kan? Walaupun ya sembahyangnya nang fardunya aja. Bayang fardunya, bahyangnya keluar lagi, buliknya. Kenapa jadi bulik? Ini tarikan ada. Janji tarikan. Ya kan? Sebab ada langganan. Ada kita sampai ke siang sembahyang. Kenapa? Sebab kita kada ada pikiran nang lain. Duit banyak. Beres bakarung. Itu. Jadi Allah Ta'ala kayak itu, batas kesusahannya, bukan batas kebanyakannya, bukan. Jadi itu sebabnya jangan menganggap enteng orang-orang yang susah. Mereka itu jauh lebih ganal pahalanya daripada kita. Dan jangan merasa banyak, merasa bangga dengan ibadah yang ada. Nah, dengan merasa ibadah nang ada, jangan merasa bangga, sebab nilainya bagi orang yang kaya, bagi orang yang sehat itu sedikit. Nah, kenapa Allah Ta'ala memberikan ujian garing? Sebujurnya Allah Ta'ala memberikan garing itu kan pertama untuk menghapuskan dosa, dan ketika beribadah seseorang di waktu sakitnya itu jauh lebih ganal pahalanya daripada beribadah di waktu sehatnya. Mun sehat ya bangun subuh nih biasa, coba garing ketahuan dah, ya kan? Barat, dan jangankan itu sakit kepala haji bisa perai sembahyang. Sakit kepalanya bukan sakit kepala yang kuat, berbahaya sakit kepala juga. Parai lu sembahyang ya, kenapa sakit kepala? Nah, amun kita lihat para rasul itu mereka susahnya luar biasa, mereka tetap taat kepada Allah, maka kita mengertilah bahwa ada nilai-nilai yang luar biasa. Nabi Ayub diberikan sakit 18 tahun. Penyakit al-humma, penyakit panas. Kena penyakit panas, kan gitu tuh. 18 tahun. Ibadahnya tetap kada berubah, ibadahnya kada berubah. Sampai-sampai bini Sidin itu kan 3. Bini Sidin 3, bini Nabi Ayub 3. Nya Nabi itu kayak itu bang leh. Nya kada ada bini saikong ada 3, 4. Nah, kecuali nang kada isi bini kan Nabi Isa juga. Nabi Isa jangan kada isi bini. Nang lain semuaan isi bini. Tapi Nabi Isa tuh kayak Nabi isi bini. Karena sesudah diturunkan Allah itu punya bini. Nah, sebab seorang nabi itu kada boleh kurang daripada nang lainnya, maka inya pasti punya keturunan, supaya di akhirat itu keturunan itu adalah sesuatu yang paling membanggakan, karena dia di akhirat keturunan adalah sesuatu yang paling membanggakan. Itu sebabnya jangan kada punya keturunan. Sebab kita di dalam surga itu amun kada ada bisi anak, kada ada wadah beilang, kada ada wadah yang
ditatangi. Yang kita ya setiap hari Sabtu itu seorang abah karena ada Sabtu Minggu itu seorang ayah mailangi anak-anaknya. Jadi mau kada dibisi anak, kada danang diilangi kan gitu dah. Maka hiburan di sana tuh kayak itu tuh Pak. Ya kada ada lagi ibadah, jadi hiburan. Nah, kita kalau ada si ano kan gitu. Kena hari apa gitu, kena guru mailangi murid-muridnya, kena hari apa si murid mailangi guru-gurunya. Jadi yang punya anak itu sangat beruntung kita, sangat beruntung dikarenakan ada yang didatangi. Oleh sebab itu nang bisi apa yang belum berisi anak lah kasih. Amun masih kada mau berenak juga lah kasih kawin pulang. Iya kan? Nang belum bisa anak inilah lakian nang arai bibinian nang sakit hati. Nabi Ayub itu 18 tahun sakitnya, ini tetap taat sampai kepada dua bini Sidin minta cerai, tinggal satu yaitu Rahimah. Rahimah itu cucu dari Nabi Yusuf. Nah, kita tak pikir tuh data Nabi Yusuf orang paling nampan, ya oleh berarti cucunya kan gitu. Bininya tuh paling bungas bibini pada masa itu gitu. Itu aja yang bertahan sekong. Yang lain itu sebabnya sampai Rahimah itu sudah 18 tahunan gering mau urus, 18 tahun mau urus. Ya Nabi Allah udah berdoa aja lagi wan Allah Ta'ala supaya ampih gering, minta diampihakan aja lagi gering nih 18 tahun kalau lawasan dah. Nabi Ayub cuman bertakun kita kawin berapa, kita kawin berapa tahun, ujar Nabi ini 90 tahun lebih dah. Nah, berarti kan umur itu tuha tapi tuha Sidin lah, tuha Nabi itu tetap aja apa artinya ujar orang awet muda lah. Ada kita nih anom udah awet tuha. Dah anom sudah kelihatan tuha kan. Nah, ada orang tuh kada orang tuha tapi kelihatan anom. Berapa tahun kita kawin? 90 tahun. Aku sehat berapa tahun? Dan aku garing berapa tahun? Jadi Rahimah Jabini Sidin garingnya sekitar 18 tahun. Nah kita kawin berapa? 90 tahun lebih. Amun itu masih banyak sehatnya daripada sakitnya. Karena lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, aku malu meminta. Nah, aku malu untuk meminta disehatkan. Marah dahulu aku terima aja. Sesudah itulah Allah Ta'ala menyuruh untuk menghentakkan kaki dan sebagainya sampai Nabi Ayub itu sehat kembali. Nah di sini kita mengambil pelajaran bahwa sakitnya Nabi Ayub itu pelajaran untuk kita, bahwa sakitnya itu akan menghapus dosa tadi. Lah Nabi Ayub kada menghapus dosa, tapi meninggikan kedudukan di sisi Allah. Sebab Nabi itu kada ada yang salah, ya kan? Seluruh Rasul wajib kita etikatkan kada pernah melakukan dosa dan kada pernah bersalah. Jadi kalau ada sakit, maka mereka itu bukan menghapuskan dosa, tapi meninggikan kedudukan di sisi Allah. Itu sebabnya setiap Rasul punya kedudukan masing-masing di sisi Allah melalui cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ini banyak dikisahkan, yang ini diceritakan lebih banyak. Kenapa? Perjuangannya yang luar biasa kan gitu dah. Dan paling banyak cerita yaitu cerita Nabi Musa. Di Quran itu kan paling banyak cerita Nabi Musa. Kenapa jadi cerita Nabi Musa yang lebih banyak? Sebab kehidupan yang luar biasa itu banyak terjadi pada Nabi Musa.
Alah, berhadapan dengan raja, berhadapan dengan masyarakatnya. Masyarakat Nabi Musa itu kan orang yang paling pangarasan, yang paling ngalih diatur. Ada aja akal umat Nabi Musa. Musa, aku Nabi iman awan kau, tapi aku hanya melihat Tuhan dahulu han gawiannya. Adalah. Ada aja. Aku kada beriman engkau kecuali kami bisa melihat Allah. Hatta narallaha jahrah. Sehingga kami melihat Tuhan secara. Nah, itulah cerita-cerita bahwa diantaranya kita adalah melihat kedudukan mereka tentang dunia, tentang kedudukan mereka di sisi Allah, sedangkan mereka ada yang hidup susah dan sangat susah. Nah, kita menjadikan kita ini orang yang sabar menghadapi dunia. Menghadapi dunia apa? Ya tadi, menghadapi kedudukan, sabar, jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kadang-kadang toh kedudukan satu kedudukan duniawiyah, amun ada kawan yang di atasnya mati, itu kadang-kadang yang di bawah bersyukur. Alhamdulillah, mudahan aku naik ke wadah. Nah, kan itu ada sebagian orang kada berita anak. Ya lah. Ada nang hendak pensiun, alhamdulillah tuh para pensiun, mudahan aku nang naik kedudukan itu, kan gitu. Ada sebagian orang nang kayak itu. Inilah buruknya sifat manusia. Ya lah. Dan amun Nabi itu kada. Nah, makin orang dapat nikmat, semakin seseorang itu dapat nikmat, mereka semakin bersyukur kepada Allah. Nah, semakin seseorang dapat nikmat, maka inya akan bersyukur. Itu ambiya itu kan kayak itu. Tapi semakin orang dalam keadaan terpuruk, makin inya sadih. Nah, ada kita lain, Bang. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kepada sifat-sifat yang buruk itu. Nah, jadi situ tadi mensabarkan manusia, sebagaimana yang terjadi juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah kelaparan, bukan lapar, kelaparan. Ya kan? Waktu perang Khandaq. Sampai-sampai Siti Aisyah itu kadang-kadang ujar Siti Aisyah, kami kadang-kadang sampai 3 hari kada memakan kecuali yang putih dan yang hitam. Sampai 3 hari tidak memakan sesuatu pun kecuali yang putih dan yang hitam. Sering kayak itu jadi Siti Aisyah. Apa yang putih yang hitam? Maksud yang putih itu minum banyu putih, yang hitam yang dimakan cuman korma. Ada makanan yang lain. Bisa sampai 3 hari aja Siti Aisyah. Itulah perang Khandaq itu kan kejadiannya. Kenapa maka Nabi kada berdoa jawan Allah Ta'ala? Sebab melajari kita bahwa kehidupan itu adalah perjuangan, bukan asal minta. Kan perang Khandaq itu Nabi mengikat parut, diikat parut diisi dengan batu. Diisi dengan batu. Gasan apa? Isi batu nih supaya parut ini jangan sakit karena kelaparan. Jadi yang deki batu supaya yang ini jangan bergerakkan parut. Amun kita kata dikisahnya nah kayak itu. Belum lagi lapar, udah isi pulang. Ya kan? Kan kita kayak itu, belum lapar isi pulang. Amun Nabi itu tadi Bang sampai bajaran. Nah itu sampai ya ceritanya panjang tuh sampai kepada yang Nabi memikirkan umat ketika seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ada punya anak kambing yang sudah disembelih, kemudian ada roti 1 mud itu 1/2 kilo lebih sudah dimasak, ya Rasulullah, tolong panggil kawan paling banyak bertiga. Ya kalau paling banyak bertiga orang untuk makan kambing. Sebab
anak kambing itu cukupnya menurut orang Arab paling-paling bertiga. Ada. Apa yang terjadi? Nabi kadang mikirakan diri sendiri. Kadang mikirakan diri sendiri. Yang dipikirkan adalah umat. Ya ahlal khandak. Wahai orang-orang yang menabok parit. Ini si anu besaruan. Yuk kita makanan. Anunya anak kambing kan gitu dah. Jadi yang punya saruan bingung, nih kira kayak apa ini nih, anak kambing, kemudian dipanggil orang yang begitu banyaknya, jelas dah kada cukup. Tapi itulah bini Zaid itu sangat cerdas. Jadi bini Zaid, napa tadi? Rasulullah besaruan orang banyak, aku minta bertiga juga, tapi Rasulullah besaruan orang banyak. Ujar bini Zaid, aman aja tah. Pokoknya takutnya Rasulullah takutnya apa yang harus aku lakukan, itu aja. Sebab bini Zaid itu sangat yakin kerasulan Nabi Muhammad dan pasti ada mukjizat, Dah, maka itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus dilakukan biniku? Nah, jadi ya Rasul, kambing jangan diangkat dari tungku dan roti jangan diangkat dari tempat pembakaran. Aku yang menyediakan. Nah, dah itu Rasulullah menyediakan semuanya. Orang yang datang itu begitu banyaknya orang, tapi masih ada terus. Makanan itu banyak terus, kada pernah kurang. Akhirnya sudah kenyang semuanya. Habis sudah kenyang semuanya, tinggal Nabi awan Abi Hurairah. Nang belum makan. Ini kan hal yang ngalih dipikirkan. Orangnya sudah beikat parut, tapi kada makan berdahulu, mencicipi aja kada. Tapi Rasulullah mikirkan orang lain. Mencicipi aja kada. Sesudah selesai orang makanan, hanya Nabi menyuruh, wahai Abi Hurairah, kau makan dulu. Ujar Abi Hurairah, aku kada nak makan kecuali engkau makan. Ujar Nabi, engkau adalah tamuku. Setiap tamuku itulah adalah orang yang berdahulu makan. Ujar Abi Hurairah, dendak pak. Aku biar kayak apa, dendak makan kecuali bersama engkau. Nah, maka itu bersama Jasidin, ayo kita bersama makan. Kayak itulah sifat Rasulullah, mengutamakan umat. Betapa besarnya memikirkan umat, kada memikirkan diri sendiri. Akhirnya terpenuhilah seluruh makanan untuk umat itu. Padahal seekor kambing itu yang dimaksud dengan mukjizat Nabi itu bisa menjadikan makanan menjadi banyak. Tapi kenapa penuh kesabaran menahan lapar? Kada seperti umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa apa? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Nabi, engkau Rasul, wahai Isa, mintakan makanan turun dari langit langsung. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Makanan itu turun dari langit. Nabi Muhammad kadang itu melakukan. Sehingga Nabi Isa berdoa dan makanan turun dari langit. Tapi Nabi Muhammad kada pernah minta nang dari langit langsung. Tapi menerima apa yang ditakdirkan. Jadi maksudnya kayak itu kan kita nih. Kita wajib menerima apa yang ditakdirkan supaya jangan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan sedikit juga pun, baik dari urusan harta, baik dari urusan pangkat dan kedudukan, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Nah, kebesaran, kemuliaan, kesenangan, kelezatan, jangan melakukan kemaksiatan. Sebab rasul-rasul itu adalah orang yang paling mulia. Itulah yang menjadi ikutan bagi kita. Setengah daripadanya lagi karena menjagakan
tentang hinanya qadar dunia. Dunia ini sangat sedikit, supaya jangan menjadikan hidup ini, jangan menjadikan dunia menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.